Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Hari ini gue bakal kasih info terbaru untuk game kesayangan kita satu ini, dimana untuk info terbarunya merupakan update tier list terbaru untuk game kita satu ini, yaitu Rise of Eros. Jadi untuk tier list sudah gue update ya sebenarnya. Jadi kalian yang sudah ngecek untuk yang namanya Google Sheet gue yang pastinya kalian bisa dapatkan di video terbaru ini ataupun di video-video sebelumnya, itu kalian sudah lihat coy kalau tier listnya sudah update ya. Jadi di sini gue bakal langsung saja bahas untuk tier list terbaru kita coy. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama sendiri kita bahas dulu ya untuk kedua persona kita yang terbaru, yaitu si Vesper Master Keleira dan juga si Cartilla Phantom Thief Maid. Jadi ini merupakan dua persona yang terbaru untuk sekarang, dan tier listnya di sini gue bakal liatin dulu untuk yang Colosseum Arena pastinya dan juga PvE. Jadi langsung saja tier listnya kalian bisa lihat seperti ini terlebih dahulu. Ini dia untuk tier list mereka. Di sini untuk di Colosseum Arena atau PvP gue taruh mereka di ranking SS atau bisa dibilang sih tier 1 ya. Sementara untuk di PvE, untuk si Cartilla gue taruh dia di ranking SS. Sementara untuk si Keleira gue taruh dia di ranking SS Plus atau tier 1,5. Di sini gue bakal bahas dulu dari Colosseum Arena atau PvP-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang pertama sendiri, kedua persona kita ini secara overall lumayan bagus dipakai di Colosseum Arena, tapi hanya bagus untuk digunakan jika kalian pakai di Colosseum Arena yang versi Special Arena, bukan yang regular arena. Kenapa bisa begitu? Jadi kedua persona ini secara overall lumayan aja sebenarnya. Jadi untuk si Cartilla ini char yang menurut gue agak kurang banget dipakai di Colosseum, karena untuk sekarang metanya bertipe area dan rata-rata playernya pun juga menggunakan karakter yang bisa menghasilkan efek debuff yang sangat-sangat mengganggu banget. Jadi persona ini ya kalian pasti tahu ya, kalau kelas DPS atau damage dealer udah pasti rentan banget ya untuk dipakai di gameplay Colosseum Arena zaman sekarang. Apalagi ini si Cartilla itu tipe area serangannya cuma single target. Jadi untuk dipakai di Colosseum sekarang menurut gue kurang banget, karena memang sekarang lagi metanya untuk persona bertipe area. Jadi kayak gitu ya. Untuk sekarang karakter yang tipe single target bener-bener agak kurang banget coy untuk gameplaynya di Colosseum. Sementara untuk si Keleira, ini persona secara kemampuan dia itu masih bagus dipakai di Colosseum ya, karena dia ini bagus banget untuk dijadikan support damage dealer. Tapi permasalahannya ini adalah permasalahan yang sangat klasik banget dari si Keleira ini. Yang pertama pastinya karena meta. Jadi meta sekarang itu kan masih bermain menggunakan CC dan juga efek debuff yang sangat banyak, atau memainkan speed dengan gameplay burst damage yang sangat-sangat cepat banget. Jadi menurut gue ini Keleira kurang bisa mengimbangi kemampuan meta arena zaman sekarang, karena dia ini gameplaynya cukup lambat coy. Ya gimana nggak lambat, karena attack speednya ini kecil banget. Dari segi attack speed memang jadi permasalahan terbesar untuk si Keleira ini. Tapi kalau mau ditanya masalah booster damage-nya, ini lumayan bagus lah, karena bisa ngeboost attack yang cukup besar pastinya. Tapi memang kendala terbesarnya si Keleira itu hanya terletak di attack speed-nya aja. Kalau sisanya kemampuan dari si Keleira ini masih lumayan bagus-bagus aja dipakai. Tapi ya di situ doang coy kendala terbesarnya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan di PvE-nya.
Kalau PvE di sini ya kelihatan ya perbedaannya. Kalau Kartila gue masukin dia di tier 1 atau tier SS, sementara untuk Kelera gue taruh dia di ranking tier SS plus atau tier 0,5. Jadi kalau kalian lihat ya, untuk si Kartila ini dia itu masuk ke tier SS atau tier 1. Nah, jadi alasannya kenapa tuh bang? Nah, jadi persona ini secara overall dia tuh dari segi damage bagus coy. Bahkan damage-nya dia ini lebih tinggi dibandingkan Tiger Rovi. Tapi kenapa sih gue bisa taruh dia di ranking 1 ya atau tier SS? Ini karena memang dari meta zaman sekarang aja sih. Karena kebanyakan ya, itu meta kita mengandalkan persona yang tipenya area atau tipe hybrid coy. Nah, jadi yang tipe hybrid tuh kayak gimana tuh bang? Nah, jadi tipe hybrid itu adalah persona yang bisa nyerang single target, tapi juga di saat bersamaan bisa nyerang bertipe area. Nah, jadi sekarang persona kita kebanyakan damage dealernya itu meta yang paling sering digunakan di zaman sekarang. Jadi persona yang emang pure banget single target sekarang emang lagi agak mundur, tapi secara overall masih bisa dipakai. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi ya secara gameplay memang masih enak aja sih untuk Kartila ini. Tapi itulah yang jadi alasan terbesar gue taruh dia di ranking 1 ya untuk sekarang. Karena memang meta kita sih yang sekarang lagi kebanyakan itu personanya adalah bertipe hybrid. Secara kemampuan dan gameplay ini Kartila sebenarnya masih bagus-bagus saja ya. Tapi kalau gue lihat ya, memang ini dia itu belum terlalu spesial sih kayak persona-persona meta zaman sekarang ya. Tapi kemampuannya masih bagus banget dan masih layak untuk dipertimbangkan. Apalagi ya dia ini kan Kartila guys. Jadi kalian bisa cicil dia menggunakan Kartila Encryption. Jadi kalau mau naikin bintang 6, kalian bisa pakai Encryption Kartila sebagai tambalan untuk kalian yang memang belum dapet dia sampai bintang full. Jadi kayak gitu. Nah, poin plusnya juga di sana nih, lumayan coy. Itulah kenapa inilah yang jadi alasan gue taruh dia di tier 1 coy. Memang masih kurang banget sih untuk sekarang, tapi kemampuannya masih bisa diperhitungkan banget coy untuk di meta zaman sekarang. Jadi kayak gitu. Nah, sementara untuk yang berikutnya itu si Kelera nih. Nah, ini persona yang paling potensial banget untuk dipakai di PvE. Nah, kenapa bisa begitu bang? Oke, jadi biasanya guys, ini ada sebuah tanda yang kalian bisa jadikan pedoman atau mungkin ya catatan buat kalian gitu guys ya. Nah, jadi biasanya kalau di game ini ya, persona yang punya bondirnya jelek itu biasanya punya kemampuan skill yang paling potensial untuk di game ini. Selain itu juga sebenarnya memang coy, kalau si Kelera ini benar-benar punya potensial yang bagus untuk jadikan support damage dealer dengan persentase attack. Dan hal lainnya di sini kalian itu tidak perlu yang namanya mengkhawatirkan attack speed. Nah, yang kalian perlu khawatirkan itu adalah efek resist saja coy, dan juga ketebalan si persona ini. Jadi kalian tuh nggak perlu harus fokus dia itu jalan duluan banget atau jalan terakhir banget. Karena kemampuannya dia ini bisa bertahan lama. Nah, itu juga sih yang jadi alasan kenapa gue taruh dia di PvE bagus ya. Yang penting sih memang coy, dia itu ngasih support aja. Support skillnya itu udah cukup banget coy untuk tim kita. Walaupun dia agak ngasihnya belakangan ataupun ya mungkin kalian berhasil bikin dia jalan lebih awal ya. Tapi ya itulah yang jadi pedoman banget sih kenapa dia bisa masuk ke tier SS plus atau tier 0,5. Nah, memang dia ini punya potensial menurut gue. Dan udah kelihatan juga dari bondirnya yang memang untuk ya adegannya jelek banget sih. Karena jujur banget nih, persona yang punya bondir jelek ini biasanya punya kemampuan skill yang bagus gitu coy. Jadi patut dicurigai juga sih kalau persona ini bakal lumayan meta. Jadi ya gitu aja sih untuk pembahasan gue ya untuk kedua persona kita kali ini untuk tier listnya. Jadi untuk fullnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, jadi fullnya kalian bisa cek lewat link yang sudah gue sediakan di kolom komentar. Nah, di sana kalian bakal diarahkan ke Google Sheet. Nah, di sana kalian bisa cek untuk tier list persona,
kemudian update banner, dan juga beberapa info yang lain-lainnya, termasuk ya build persona juga sudah ada di sini. Tapi di sini untuk build persona itu gue nggak terlalu fokuskan ke satu karakter. Jadi gue fokusnya itu ke satu role-nya. Karena ya kalian pasti tahu ya kalau persona kita tuh banyak banget. Kalau gue bikin sekarang bener-bener bakal menguras tenaga banget sih. Walaupun sebenarnya gue bisa-bisa aja bikin tipis-tipis coy. Tapi ini kalau masih berdasarkan role, gue jamin kalian masih bisa paham coy untuk build personanya kayak gimana gitu guys ya. Nah, jadi untuk tier listnya kalian bisa cek saja di Google Sheet ini. Nanti kalian bisa langsung aja ke kolom komentar dan cari linknya coy. Nah, jadi ya gue akhir saja guys ya untuk video kita kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi tuh segala macam, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.